Tiga. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelumnya ucapkan Om Swastiastu. Dan selamat mendengarkan yang bertentang. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Apakah ada yang tidak turun hari ini? Belum semua, Bu. Nah, untuk materi hari ini sesuai pembahasan yang kemarin, hari ini kita melanjutkan yaitu ke pengertian beda. Pengertian beda ini yaitu kata beda berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata vid yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, beda ini adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau kawidya. Beda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang penciptaan Brahman atau akara widya. Itu tujuan memulihkan hidup manusia dan alam semesta. Nah, beda ini adalah tuntunan bagi umat Hindu dalam melaksanakan kehidupan baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya yaitu pengelompokan kitab suci Weda. Apakah kalian tahu apa saja pengelompokan kitab suci Weda? Ada berapa? Ada dua. Apa saja? Weda, Suti, dan Sumati. Ya, benar. Pengelompok kitab suci Weda ini yaitu ada dua seperti yang aku bilang tadi benar, yaitu Weda Suti dan Weda Sumati. Weda Suti ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian seperti berikut ini. Yang pertama yaitu bagian mantra meliputi. Bagian mantra ini meliputi 4 himpunan yang disebut satu Weda Samhita, yaitu yang pertama Satu Weda Samhita. Nah, Satu Weda Samhita ini seperti yang kita tahu yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Nah, yang kedua ini Samaweda. Samaweda Samhita. Samaweda Samhita ini yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk lagu pujian. Nah, yang terakhir yaitu Yajurveda Samhita. Yajurveda Samhita ini yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum mengenai pokok-pokok Yajurveda. Nah, yang terakhir Atharvaveda Samhita yaitu merupakan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magic. Nah, selanjutnya yaitu Brahman. Seperti yang kita ketahui bahwa Brahman ini adalah yaitu himpunan buku-buku yang disebut Brahmana. Nah, Brahmana ini yaitu kitab Karma Kanda adalah bagian kitab suci yang kedua. Tiap mantra Weda dan Weda, Yajurveda atau Weda berisikan himpunan doa-doa yang digunakan dalam upacara yajna. Nah, Weda ini memiliki kitab Aitareya Brahmana dan Kaushitaki Brahmana. Nah, kitab Samaweda ini memiliki Tanya Brahmana yang dipenuhi dengan panca wisma yang memuat legenda ayatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga Upanishad. Nah, kitab Upanishad ini membahas tentang teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Upanishad tergolong ke dalam Rigveda antara lain Aitareya, Kaushitaki, Nanda Binu, Atma, Prabuddha, Samkhya, dan Bahwerisya Upanishad. Yang kedua yaitu Upanishad yang tergolong Samaweda meliputi Kena, Chandogya, dan lain-lain. Kitab suci
petunjuk tentang cara tepat dalam mengucapkan intonasi mantra. Nah, yang kedua ini karena ini yaitu isinya menjelaskan tentang bahasa untuk membantu pengertian menghayati weda suti. Nah, yang ketiga yaitu canda. Canda ini yaitu isinya seperti lagu-lagu pujian. Dan yang keempat Niyutta. Dan Niyutta ini yaitu isinya berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Nah, yang kelima Jyotisa ini yaitu isinya membuat tentang pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam perancangannya. Dan yang keenam yang terakhir yaitu Alpha. Alpha ini yaitu isinya adalah dia menjelaskan tentang cara melakukan baginya dosa secara keagamaan. Kelompok Upaweda yang selanjutnya yaitu kelompok Upaweda. Kelompok Upaweda ini terdiri dari cabang ilmu seperti jenis itihasa atau epos. Itihasa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Seperti yang diketahui yaitu dua bagiannya yaitu Ramayana dan Mahabharata. Epos Ramayana ini terdiri dari 7 kanda. Kandanya yang dapat disebutkan antara lain Balakanda, Ayodhya Kanda, dan Arasundya Kanda, Kiskindha Kanda, selanjutnya Sundara Kanda, dan Yudhaya Kanda, dan Uttara Kanda. Nah, selanjutnya pembahasan kita yaitu kita melanjut ke dalam pembahasan sifat dan fungsi Weda. Nah, sifat dan fungsi Weda ini adalah Anandi dan Anandi.
materi hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan mengingat waktu pembelajaran kita hari ini sudah mencapai batas waktunya, mungkin pembelajaran hari